Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dan kasih anugerahnya melimpah melingkupi setiap orang-orang percaya. Mari kita berdoa untuk terima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara Tuhan lewat hamba-Mu, apa yang difirmankan sungguh-sungguh membangkitkan umat-Mu, membawa umat-Mu lebih lagi mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, urapi kami maupun yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam seri khotbah kota selama 2 bulan terakhir, kita membaca, melihat, dan belajar dari firman Tuhan tentang kota-kota yang disebutkan, maupun kota itu memberikan gambaran penduduk yang ada, pemerintah, penguasa yang ada, maupun ada kota yang dikenal sebagai kota pelajar, kota wisata, dan banyak lagi yang dikenal sebagai kota usaha dan sebagainya. Namun kita sebagai orang percaya, kita sadari kota itu juga memberikan gambaran, yaitu kehidupan kita, di mana kehidupan kita di dalam Tuhan. Kota yang ada, Tuhanlah perlindungan kita. Kita akan lihat di penutupan di seri kota ini, di Yesaya pasal 26 ayat 1 dengan judul suara penggembalaan, kota yang kuat. Sekali lagi, kota yang kuat, strong city. Kota yang kuat yang dimasukkan di Yesaya 26 ini, kita akan pelajari bahwa bukan dengan mengandalkan kekuatannya, tapi kota yang kuat karena Tuhan yang membentenginya, Tuhan yang melindunginya, Tuhanlah keselamatan kita. Yesaya pasal 26, nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Ayat 1, pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Pada kita ada kota yang kuat. Kita yakin percaya tempat perlindungan kita tidak ada tempat yang lebih lagi aman, yaitu di dalam hadirat Tuhan, di dalam kebenarannya, di dalam perlindungan Allah kita. Ada keselamatan, ada pagar perlindungan, tembok, benteng, sehingga kita terluput dari serangan dari musuh. Kita yakin dan percaya tanpa kota perlindungan dalam hidup kita, kota yang kuat, di mana Tuhanlah membentengi kita, maka serangan musuh akan menembus. Namun kita sebagai orang percaya, keselamatan di dalam Kristus mutlak nyata bagi orang yang sungguh-sungguh berlindung dalam naungan sayapnya, percaya pada kuasanya, hidup di dalam kebenaran ketaatan firman Tuhan. Kita yakin percaya keselamatan yang Tuhan bentengi dengan tembok dan benteng. Dan dia dua dikatakan, bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Kita yakin percaya kita adalah imamat rajani, bangsa yang kudus, yaitu umat kepunyaan Allah yang telah dipilih maupun dari kehidupan yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Kerajaan kegelapan yang dahulunya menguasai kita, kita sudah dibawa kepada kerajaan, yaitu kerajaan Allah, yaitu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, dan kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Kita yakin dan percaya kita juga dilatih Tuhan untuk menjadi kota yang setia, kehidupan kita yang setia, mengiring Tuhan dari perkara kecil, melayani keluarga kita, tempat kita bekerja, maupun kita berkarya, maupun juga tempat kita melayani, dimanapun, kapanpun, kita sungguh memberi yang terbaik. Ayat 3, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Kota yang kuat memberikan gambaran seseorang yang hatinya sungguh mempercayai Tuhan yang menjagainya dengan damai sejahtera, maka kota itu aman, kota itu kuat, kota itu penuh dengan sejahtera. Karena shalom Tuhan atas kota tersebut. Kepadamulah ia percaya. Hari-hari ini dalam keadaan ekonomi maupun tantangan kehidupan yang ada, kita diperhadapkan
kepercayaan kita taruhkan kepada siapa? Kepada Tuhanlah kita mempercayai. Ketika kita takut, ketika khawatir, ketika kita bimbang, kepada firman-Nya kita berharap, kepada janjinya kita pegang. Maka kita akan percaya semua persoalan dapat kita lalui bersama Kristus. Karena Yesus lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Dia tidak ada masalah terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita hidup di dalam damai sejahtera-Nya, kota yang kuat, perlindungan kita, maka kita terluput dari serangan musuh. Ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. The solid rock. Dia adalah gunung batu yang tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, dan dia gunung batu yang kekal. Bukan hanya di muka bumi ini, gunung-gunung yang kita lihat itu adalah sementara bisa digoncangkan, tetapi gunung batu yang kekal, Yesus Kristus, tidak tergoncangkan. Kita aman bersamanya. Melewati suka dan duka, melewati api, air, sungai, maka Tuhan sendiri yang meluputkan kita. Asalkan kita senantiasa dengar-dengaran ada di dalam frekuensi gelombangnya Allah, di mana Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara terkasih, pergumulan apa yang saudara hadapi? Apakah itu keuangan, konflik keluarga, apakah itu sebuah pendidikan buat anak-anak, maupun juga karier, usaha? Kita yakin dan percaya, orang yang mempercayai Tuhan, Dia memberikan hikmat, arahan, apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus, Dia akan menyingkapkan pada kita dari kebenaran firman, konfirmasi, orang-orang yang penuh hikmat, bijak, memberikan nasihat, tuntunan sesuai dengan bidang masing-masing. Kita ingin percaya hikmat dari Tuhan melebihi dari segalanya, menolong kita mengambil keputusan yang kita perlukan untuk ambil. Kota yang kuat, ya, kota yang bersandar kepada Tuhan adalah kekuatannya. Tuhan adalah kekuatan kita, adalah mazmur kita, maka kita dapat menghadapi segala musuh karena Dia ada di depan kita, Dia ada di belakang kita, ada di sekeliling kita, dan Dia ada bersama kita. Dan Roh-Nya tinggal di dalam kita. Kita lihat di ayat 5, sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kota yang berbenteng ini banyak tertulis, ya, di mana Yehuda ada kota-kota yang berbenteng, yang berkubu, dengan kelihatannya secara fisik rasanya aman. Tapi kalau itu adalah sebuah kesombongan, Tuhan akan ratakan. Apa yang menjadi handalan kita? Mungkin benteng-benteng secara dunia ini, ataupun orang yang kita kenal sebagai backingan ataupun sebagai backing buat kita. Semua itu hal yang sangat terbatas dan suatu hari bisa saja tidak ada di sana. Tapi Yesus Tuhan dahulu, sekarang, sampai kekal selamanya, Dia senantiasa ada bagi kita. Segala sesuatu, kota yang berbenteng direndahkannya, supaya kita tidak mengandalkan benteng yang dibangun oleh manusia. Tapi Tuhan, Dia membangun diri kita, iman kita di atas dasar yang teguh pada firman Tuhan yang hidup. Kita terus dipimpin Roh Kudus, maka iman kita berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Sekalipun sekeliling kita kondisi tidak ada di pihak kita, namun kita yakin percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita lanjut lagi di ayat 6. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Kota yang kuat, Tuhan pelindungan kita, kita ikuti jalannya Tuhan, jalan orang benar, semakin hari semakin terang, diterang oleh di mana Tuhan yang menjadi terang dalam perjalanan kita. Kita diluruskan perjalanan kita, bukan menganggap jalan itu lurus,
tapi jalan itu lurus karena itu adalah jalan yang Tuhan tetapkan dalam hidup orang percaya. Kita ikuti langkah demi langkah. Seberapa langkah kita melangkah, Tuhan tunjukkan. Kita melangkah lagi, Tuhan tunjukkan. Dan sampai kita tiba di tujuan Allah dalam hidup kita. Kita lihat lanjutkan di ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Kota yang kuat, kita menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus kita, Juru Selamat kita. Dia Gembala yang baik, dan kita ingat perbuatannya, ingat kasih-Nya, ingat apa yang telah Dia korbankan di atas kayu salib. Ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dia di dalam kita di dalam Dia. Ayat 9, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, kapanpun, dimanapun kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Tentunya kita punya waktu-waktu khusus yang kita sediakan, yang kita bangun mezbah, ya, mezbah doa untuk pribadi, untuk keluarga, kelompok, semua itu penting. Dan kita ingat bahwa Tuhan hadir, Tuhan nyatakan kuasa-Nya melawat setiap umat-Nya di mana kita berseru pada nama-Nya. Seperti kita sadar bahwa Dia hanya sejauh doa. Setiap nafas kita adalah doa. Di mana kita bernafas, kita sadari bahwa ada, aware, sadar bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan ada beserta kita, umat-Nya. Ayat 10, seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena orang fasik, dia tahu kebenaran, tapi hanya sekedar di otak, di pikirannya, tapi dia tidak niat untuk taat, tidak niat untuk melakukannya, tidak niat untuk diubahkan. Jadi hanya sekedar sebuah dari luar kelihatannya beribadah, tapi sesungguhnya hatinya menjauh dari Tuhan. Sekiranya itu jauh dari kehidupan kita, bukan orang fasik, tapi kita sebagai orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Ayat 11, ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Kita sadari pembelaan datang dari Tuhan. Kita tidak urus apa yang orang lain lakukan, tapi kita urus bagaimana hidup kita. Apakah benar di dalam jalan Tuhan? Apakah hidup keluarga kita, orang yang kita kasihi, mereka ada di dalam jalannya Tuhan? Kita doakan supaya aku dan sisi keluargaku beribadah pada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan sungguh-sungguh dipakai Tuhan menjadi berkat buat sekeliling kita. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Sungguh indah saudara, ada damai sejahtera bagi orang yang sungguh-sungguh berlindung pada firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, maka damai sejahtera itu Tuhan sediakan. Karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita, kan semua yang kita lakukan kita mampu karena kita dimampukan. Melakukan firman, kuasa Roh Kudus di dalam orang percaya menolong kita melakukan firman Tuhan. Sekalipun itu sulit, sekalipun itu penuh tantangan, kedagingan kita sangat kuat, namun kita tunduk kepada rencana Tuhan, kepada kebenaran firman, maka kita sesungguhnya dapat melawan iblis. Kita lanjut di ayat yang ke-13. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan-Tuhan lain pernah berkuasa atas kami, tapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Hanya nama Yesus. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula,
sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Orang-orang fasik tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam ketaatan, maka semuanya hanya sia-sia belaka. Ayat 15, ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Sebuah kota kuat karena Tuhan kekuatannya. Hidup kita kuat karena Tuhan perisai kita. Dia gembala kita. Dia pelindungan kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Ya, kota yang kuat karena Dia yang memerintah. Yesus yang berkuasa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaikan sebuah kota yang sehat, yang kuat karena pemerintahnya ada, pemimpinnya ada, melakukan yang benar untuk membangun kota tersebut. Begitu pula dengan kita sebagai seorang pemimpin, seorang yang dipercayakan untuk memimpin baik keluarga kita maupun juga teman-teman, lingkungan tempat kita bekerja, baik di dalam pelayanan, apapun yang Tuhan percayakan, mari kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat 16, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Ya, jadi kita sadari bahwa kita orang yang mencari Tuhan, kita menjadi kota yang kuat. Ya, kota yang kuat karena Tuhan yang berdaulat, bekerja dalam hidup kita. Sekalipun ada hajaran, didikan yang terjadi, namun kita curhat melalui doa. Ya. Saudara, mari kita buka di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ya. Kita lihat Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, melindungi kota itu, ya, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini dimaksudkan orang yang bergantung pada Tuhan, yang mentaruhkan semua kepercayaannya aman di dalam Tuhan, maka kota tersebut Tuhan yang menjaga, melindungi, maka hidup kita juga terlindung. Kita yakin percaya kalau bukan Tuhan yang bekerja menolong kita, sudah kita ada di mana kita tidak jelas. Namun kita bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan kita, Dia mengawal kota, maka semua kehidupan maupun di kota tersebut aman. Ya, dapat melakukan beraktivitas sesuai dengan kegiatan masing-masing. Seluruhnya tidak lain memuliakan nama Tuhan. Mari buka di Mazmur 46. Mazmur 46 ayat 4 sampai 7. Kota Allah, ya, kota yang kuat. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kota yang kudus, ya, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Sungguh indah kita berlindung di dalam Dia, dalam firman-Nya, maka goncangan yang ada dalam keuangan, kesehatan, pergumulan apapun, maka kota itu tidak akan tergoncang. Karena Allah ada di dalamnya. Ada kesukaan mengalir, joy, river of delight, sungai sukacita. Mengalir dari tempat kediaman yang maha tinggi, memenuhi kehidupan kita. Sukacita itu menular kepada orang-orang yang sedang susah hati, yang sedang berduka, mereka dihibur, dikuatkan. Untuk itu penting saudara, naikkan puji-pujian, pujian syukur, pujian penyembahan, pujian kemenangan, dan ini menjadi sebuah gaya hidup kita, kesaksian bagi sekeliling kita. Ayat 6, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita
kota benteng kita ialah Allah Yakub Selah. Jadi saudara, kota yang kuat, kota benteng kita yaitu Allah Israel. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kehidupan kita yang dikuatkan oleh firman, kita juga dapat menjadi berkat buat sesama kita. Kota perlindungan, kepada Dia kita berlari dengan segala kesusahan yang ada. Kita tidak sanggup menghadapinya, melewatinya, namun Tuhan menyertai kita melewatinya. Mari buka di Ibrani 11 ayat 10. Ibrani 11 ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, jadi ini adalah di seri iman Abraham. Konteksnya adalah Abraham, di mana menantikan janji Allah digenapi. Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, ini bukan hasil upaya manusia, tapi Tuhan yang membangun kota ini, yang dasarnya yaitu Allah sendiri. Ya, kita tahu Yerusalem baru itu yang kita nanti-nantikan. Perjalanan kita di muka bumi ini sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, maupun semakin hari semakin kuat menghadap Allah di Sion. Untuk itu saling kuatkan satu yang lain di dalam keluarga, kepada sesama komunitas di mana kita berada, saling teguhkan iman untuk lebih lagi giat dalam beribadah, lebih giat lagi dalam melayani di keluarga, di sekeliling, lebih giat lagi melakukan pekerjaan Tuhan maupun karya tugas ada di dalam yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan berikan kesempatan, berkaryalah bagi kemuliaan Tuhan. Kita lihat di Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, karena apa yang ada saat ini adalah sementara. Kota yang kita diami hari-hari ini itu adalah kota yang sementara. Namun kita sadari ada kota yang kudus, kota yang mulia yang Tuhan sudah siapkan, sediakan bagi kita orang percaya. Ya, di sini dikatakan sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang, yaitu kota Yerusalem baru, kota yang baru yang Tuhan yang turun dari surga. Untuk itu saudara, mari kuatkan, teguhkan iman kita. Kota yang kuat, hidup kita juga menjadi kuat. Dilatih Tuhan menjadi kuat menghadapi goncangan-goncangan yang dialami. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan, kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya atas saudara dan saya. Kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sesuai dengan konteks Efesus 6. Kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada perlindungan, ada menyerang, ada pedang roh, ada baju jira keadilan, ada ikat pinggang kebenaran, topeng keselamatan dan sebagainya. Roh jiwa tubuh kita dilindungi Tuhan. Kita kuat di dalam Dia, kita juga dapat kalahkan musuh, yaitu iblis, pembohong, mencuri, membunuh dan membinasakan. Namun Tuhan datang memberikan kita kelegaan, kelimpahan di dalam Dia. Jadilah kuat di dalam Tuhan, sebab Dia adalah kota yang kuat dalam hidup kita, sehingga kita kuat. Kuat di dalam firman, kuat dalam berdoa, kuat dalam melayani, kuat dalam bertekun, melewati ujian dan cobaan hidup ini. Musibah yang datang maupun juga tragedi apapun, tetap memandang pada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang baik, Yesus Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Sebagai penutup, 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Hari-hari ini kita berdoa berjaga-jaga, berdiri teguh dengan iman. Iman kita bukan dengan kata orang, tapi iman pada apa yang Tuhan katakan.
Apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadanya dan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Sesuai Yesaya 55 ayat 11. Bersikap sebagai laki-laki, seorang yang gagah perkasa, yang berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Kita teguh dalam iman kita, tetap kuat, lakukan pekerjaan dalam kasih. Semua didasari oleh karena kasih Allah dalam hidup kita yang sudah kita terima, kita mengasihi orang lain yang kita layani. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin di seri penutupan, yaitu kota yang kuat. Yesus, Engkaulah kota perlindungan kami, kota yang kuat yang melindungi kami, keselamatan dari Engkau, yaitu sempurna. Dalam kehidupan kami diproses, dibentuk supaya kami juga kuat di dalam Engkau, dalam roh kami maupun jiwa kami kuat di dalam Engkau, maupun juga kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan dengan setia, dengan yang memberi yang terbaik. Bagi juga umat-Mu dalam kelemahan kesehatan, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam juga iman yang goncang, biarlah kembali iman yang benar, yaitu di atas dasar firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, hibur mereka yang susah hati, kuatkan Tuhan yang lemah, dan Yesus Engkaulah gembala kami yang baik. Kota yang kuat, kota yang perlindungannya yaitu Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Saat ini saudara terkasih, angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.